Tema kita saat ini adalah PI dan misi masa kini. Tema ini juga seringkali disebut visi dan misi. Nah, apa bedanya? Sebenarnya dalam konteks Kristiani mempunyai makna yang sama. Yang dimaksud PI adalah singkatan dari pekabaran Injil. Dan yang dimaksud visi di sini adalah amanat agung Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengawali tema ini dengan membaca 3 bagian firman Tuhan. Yang pertama yang sudah sangat populer tentang amanat agung yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah amanat agung ini juga ditulis walaupun dalam versi yang berbeda di dalam keempat Injil. Menunjukkan betapa agungnya perintah ini. Nah, ayat yang kedua dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 38. Mengapa saya tertarik dengan ayat ini? Karena ayat ini menunjukkan sikap dan penghargaan dan keteladanan daripada Yesus Kristus sendiri terhadap amanat agung. Dia bukan saja memerintahkan pergi kamu ke seluruh dunia kepada orang lain, tetapi Yesus melakukan dan mempraktekannya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari. Mari saya bacakan Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39 demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saya akan ulangi ayat 38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kalau kita perhatikan, semua ayat-ayat berkenaan dengan amanat agung, kata kuncinya adalah pergi, go, dan go. Sehingga ada seorang yang bermain kata, gospel is not really gospel without go. Gospel yang katanya dari 2 kata, gospel, yaitu cerita tentang Allah. Dan akhirnya menjadi gospel, G-O-S-P-E-L, tidak akan berbunyi Injil tanpa go di depannya. Nah, permainan kata ini mempunyai makna. Kita tidak bisa mengatakan pekabaran Injil, bicara tentang visi dan misi, tanpa kata kunci pergi. Kata kuncinya adalah pergi. Dan misi sendiri artinya adalah utus, utusan atau mengutus. Itu sebabnya ada judul film yang sangat terkenal, Mission Impossible. Artinya suatu misi, suatu utusan yang tidak mungkin, tetapi mungkin bersama dengan Allah. Pergi. Dengan kata lain, saya mengimbau saudara sekalian yang mendengarkan ceramah ini atau firman Tuhan ini, ingatlah bagaimana gereja bisa maju, bagaimana penginjilan bisa maju. Dengan satu kata kunci ini, pergi. Seringkali apapun alasannya, kita malas untuk pergi, malas untuk besuk, malas untuk berkunjung. Apalagi sampai ke desa, pedalaman, ke luar negeri. Itulah hambatannya. Kita terlalu aman, kita terlalu nyaman. Sehingga ada satu judul buku, kita harus keluar
dari zona kenyamanan untuk menjadi misioneri. Nah, ayat yang ketiga dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Sekali lagi kata utus, kata misi kaitannya dengan pergi. Siapa yang mau pergi? Tetapi yang menarik di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 ini, bukan saja saya ingin menekankan kata pergi, tetapi kata mau. Tuhan mencari yang mau pergi, bukan yang mampu pergi. Kenyataan membuktikan bahwa justru orang Kristen makin mampu, makin mapan, dia makin malas untuk pergi. Itu sebabnya jangan heran mengapa Yesus untuk melakukan misinya seringkali memilih orang-orang yang sederhana. Bahkan nelayan, karena mereka sudah biasa mengambil risiko, sudah berani untuk pergi menyeberang ke samudra yang luas. Sekali lagi bicara soal misi, kata kuncinya adalah pergi. Dan Allah bukan saja mencari orang yang mampu, tetapi yang mau. Apa sih kata mampu itu? Mampu berasosiasi dengan kaya, bukan? Mampu berasosiasi dengan sehat, dengan pandai, dengan kuat. Sehingga bayangan kita, waduh kalau kita mampu seperti itu, nah kita baru mau pergi. Tetapi sebenarnya apa kata kunci daripada pandai, daripada sehat, daripada kaya, daripada kuat? Kata kuncinya adalah mau. Saudara tidak akan kuat tanpa mau makan makanan bergizi dan berolahraga. Saudara tidak akan pandai tanpa saudara mau belajar. Saudara juga tidak akan kaya tanpa mau rajin bekerja dan berusaha. Jadi kata kunci untuk mampu adalah juga mau. Itulah sebabnya Allah mencari nomor satu bukan orang yang mampu, tetapi orang yang mau. Seringkali orang yang mampu sudah terlalu nyaman dan kerasan tinggal di rumah. Rumahnya bagus, full AC, nonton video, sinetron dan sebagainya. Sudah terlalu betah di rumah. Bagaimana mau suruh besuk? Bagaimana mau suruh pergi? Nah, inilah latar belakang daripada kata misi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih nama tema ini masa kini. Apa sih bedanya orang yang hidup masa kini dengan masa lalu? Nah, untuk jelasnya yang saya maksudkan masa lalu adalah masa pada waktu saya masih kanak-kanak, ya, puluhan tahun yang lalu dibandingkan masa kini, masa sekarang ini. Saya sangat diberkati dengan suatu kiriman lewat internet dari seorang teman. Ya, satu blog dari seorang teman dan blog ini juga diperoleh dari bibi teman tersebut. Untuk menjelaskan apa bedanya masa kini. Kita mulai terjadi paradoks ya. Zaman dulu puluhan tahun lalu dengan masa kini. Masa kini kita mempunyai gedung-gedung yang tinggi. Tetapi karakternya makin kecil dibandingkan dengan karakter orang masa lalu. Masa kini kita mempunyai jalan tol yang lebar, tapi pandangan yang makin sempit. Masa kini kita memboroskan banyak uang, bisa membeli banyak hal, tetapi memiliki terlalu sedikit, apalagi menikmatinya. Banyak orang memiliki banyak hal, tapi tidak menikmatinya. Itu sebabnya hilang damai, hilang sukacita. Tetapi ada orang yang mungkin katakan miskin, apa yang dimiliki sangat sederhana. Tetapi dia bisa menikmatinya sehingga dia bersukacita.